Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idinil masaq. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita hari yang lalu sekedar untuk mengingatkan sebelum kita lanjut bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah atau karena takut kepada Allah atau karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridha Allah, ditinggalkannya sesuatu, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripadanya. Itu kaji kita yang lampau. Bahkan ketika kita ditimpa oleh satu musibah pun, bukan hanya kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi iringi dengan meminta, memohon kepada Allah agar diberi ganjaran pahala. Ajurni fi musibati, ya Allah beri pahala, beri ganjaran dalam musibah yang menimpaku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Itulah sekadar untuk menjaput kaji yang lampau. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengawali kajian kita subuh ini, kita bacakan hadis riwayat Imam Bukhari terlebih dulu. Hadis nomor 6029 daripada Amru bin Zakwan. Katanya bahwa Aisyah istri Rasulullah SAW berkata, Inna Rasulullah SAW kana baina yadihi rakwah aw albah fiha ma'. Sesungguhnya Rasulullah SAW di depan beliau ada kantong kulit berisi air, atau ada suatu wadah berisi air. Lalu yudkhilu, Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam air tadi. Fayamsahu bihima wajhahu, beliau sapukan kedua tangan beliau tadi ke wajah. Wa yaqul, dan beliau mengucapkan la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu memang diikuti, diiringi dengan sakarat. Populer awak menyebut sakaratul maut. Tsumma nasaba yadahu, setelah itu beliau menjulurkan tangannya sambil berdoa.
firrafiqil a'la, yaitu beliau memohon kepada Allah agar beliau dipertemukan dengan ar-rafiqil a'la, teman-teman, kawan-kawan di tempat yang tertinggi di alam sana. Hatta qubida, sampai beliau wafat. Lalu wamadat jaduhu, tangan beliau miring dan terkulai setelah itu. Ya, tangan beliau miring setelah itu terkulai. Itu hadis sahih. Dan untuk catatan di kita, Rasulullah itu meninggal di kamar Aisyah, di pangkuan Aisyah. Beliau meminta izin kepada istri-istri beliau yang lain, sakit beliau berada di kamar Aisyah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan langsung detik-detik wafat kematian Rasulullah di pangkuannya, beliau mengatakan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmizi, kata beliau, ma'aghbitu ahadan, aku tidaklah merasa iri dan dengki ahadan kepada seorang pun jua, bihauni mautin, lantaran dia mudah mati. Matinya mudah, matinya gampang. Mau tak bengi ke dah? Tak iri mau dah. Kecek Aisyah. Ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku menyaksikan langsung betapa dahsyat mengerikannya sakarat yang dialami oleh Rasulullah. Hadis Tirmizi nomor 979. Jadi yang kita petik dari hadis kau. Yang pertama, Rasulullah itu di detik-detik kematian beliau dalam sebuah riwayat tetap bersiwak. Siwak kayu. Suatu batang kayu, ranting-ranting diambil sepanjang sakadangko atau sakadangko. Ada siwak. Barangkali kita yang telah pernah umrah haji, kita nampak orang banyak pakai siwak. Kayu siwak itu kayu, namanya kayu siwak. Banyak zat-zat, getah-getahnya, banyak zat-zat tentu yang bisa menguatkan gusi-gusi, memudahkan pencernaan dan seterusnya. Banyak fadilah keutamaan kayu itu. Lama-lama tak pakai sajalah, bahasa menggosok gigiku bersiwak. Mula-mula siwak itu adalah kayu. Kayu yang dipakai gosok gigi. Kalau wak sesuatu sabui, daun banto sabui, tambah pusuang malah leh. Pernah mengalami daun banto? Bahkan dulu ketika SD balunak-lunaan sabui segigi. Nah, di zaman Nabi siwak sejenis kayu-kayuan ya, ranti-rantiannya sekadang diambil, dipotong-potong, dilunakkan ujungnya, kemudian kuas. Getahnya itu mempunyai banyak sekali faedah manfaat dari segi kesehatan. Itu yang dipakai kayu siwak. Lama-lama dikatakan saja orang yang menggosok gigi dengan bersiwak. Kemudian ada odol namanya siwak. Di negara Iwan ada batang kayu. Sebab siwak yang terbaik itu siwak yang tumbuh di situ. Yang penting bukan kayunya, menggosok giginya. Rasulullah itu tetap membersihkan gigi. Kemudian setelah itu beliau
ketika datang salah seorang sahabat namanya Abdul Rahman membawa bejana air, beliau rendamkan tangan ke situ, sapu wajah. Beliau sapukan ke wajah tangan beliau, dan beliau menunjuk-nunjuk ke arah hati, agar beliau diperjumpakan dengan Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiq, teman. Pernah dengan nama orang Rafiq, bahkan penyanyi tahun 70-an, Ar-Rafiq namanya. Rafiq, Rafa Yaqaf, Rafiq, Ar-Rafiq, teman. Teman dekat, a'la yang tinggi. Jadi kalau ar-rafiqil a'la, teman-teman yang berada di posisi yang tinggi sana. Doa beliau begitu. Ketika Aisyah mengatakan sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambo mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa mustanidun ilayya, beliau ketika sedang bersandar di pangkuanku, kecil Aisyah. Aisyah dua Nabi bersandar. Itu ketika beliau sakit parah, hampir meninggal. Doa Nabi, Allahumma ghfirli. Berarti beliau detik kemati tetap minta ampun. Padahal dosa beliau tidak ada. Andaikan ada pula diampuni. Beliau lah manusia yang paling banyak dan terbanyak meminta ampun. Lebih-lebih semenjak turun ayat Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, banyak minta ampun, sangat banyak. Entah bagaimanalah kita, Nabi sendiri yang kedudukan sedemikian rupa banyak minta ampun. Jadi di saat-saat beliau meninggal mati pun beliau tetap minta ampun. Jadi kecil Aisyah ketika itu beliau bersandar di pangkuanku, beliau katakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku, warhamni, rahmati aku, wa alhiqni, dan pertemukan aku dan kumpulkan aku dengan ar-rafiqil a'la, teman-teman yang berada di alam tinggi sana. Beliau nunjuk ke tidak seorang nabi pun yang mati, yang meninggal. Ya, ulang. Tidak satu pun nabi yang meninggal, lebih khusus Nabi Muhammad, la yamuta nabiyun, tidak mati seorang nabi pun, hatta yukhayyara baina dunya wal akhirah, sampai kepada nabi itu dikatakan suruh pilih. Pilih masih ingin hidup di dunia atau lakapai menuju akhirat. Kalau kawak diarahin, kalau mau mengaku saya masih pilih hidup di dunia. Kenapa? Yo bekal nak berala tu. Ibadat kurang, dosa banyak. Karajo masih selak peak. La yamut, tidak mati seorang nabi pun melainkan disuruh pilih nabi itu. Itu Nabi Muhammad lah terutama. Hatta yukhayyara baina dunya wal akhirah, sampai disuruh pilih antara dunia dan akhirat. Nama anak kalian biar. Iko hadis riwayat Bukhari 4435 dan Muslim 6448. Maka kata Aisyah, qalat fasami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Aku dengar
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit parah. Yang sakit itu membawa kepada kematian beliau. Ingat, sakit Nabi itu lebih berat daripada sakit orang biasa. Sakit parah yang membawa kepada kematian beliau. Lalu kepada beliau ditawarkan, di mana beliau berbisik, lirih. Kata beliau menjawab ketika itu, ma'alladhi an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa husna ulaika rafiqa. Beliau menyebut ayat, bunyi ayat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang terbaik. Kata Aisyah, berarti ketika Nabi membaca itu beliau sedang diminta kepada beliau pilih, apakah masih tetap akan hidup atau lah kepai. Beliau baca surah An-Nisa ayat 69, bersama aku pilih bersama nabi-nabi, bersama orang siddiq, bersama para syuhada, orang-orang saleh. Mereka lah sebaik-baik teman. Dan memang beliau meminta agar beliau dipersuakan dengan Ar-Rafiqil A'la itu. Mari kita seketik memahami kau. Barangkali kita sering baca doanya, wa tawaffana ma'al abrar. Pernah baca doa Ali Imran, atina ma wa'adtana ala wa la tukhzina yaumal qiyamah alai. Ke bawah. Aku bersuara wa tawaffana ma'al abrar. Tawaffana, wafatkan kami dan pertemukan, persuakan, sekelompokkan kami dengan orang-orang yang abrar. Awak kasih awak. Awak kalau mati meninggal dunia, entah, tidak tahu, entah ditampik nama kita dikelompokkan. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang kedudukan beliau yang sudah mencapai tingkat tertinggi itu, beliau mengatakan, kelompokkan saya dengan para nabi, kelompokkan saya dengan orang siddiqin, kelompokkan saya dengan para syuhada dan orang salihin. Itulah sebaik-baik teman di mana nanti kita berkelompok bersama mereka. Kalau kita baca tawaffana ma'al abrar, itu kita meminta wafatkan kami, lalu kelompokkan kami bersama orang-orang abrar. Siapa abrar? Orang-orang yang banyak berbuat ketaatan kebaikan. Kini orang-orang setahu ambo, kena malah banyak kawan-kawan, kan pergi haji mulai tanggal 12 besok, gelombang pertama di Agam, tanggal 12 Mei. Beliau-beliau kulah kasak kusuk di Matingga, Yesia Regu Bara, rombongan Sia. Dekat Matingga, jauh atau dekat ke Masjidil Haram. Di Madinah, di Malo. Isya kelompok Isya. Mencari kelompok, mencari kawan. Dan memang itu kenyataannya. Abasua kawan yang ketujuh dan di hati sana hati. Muju awak sekelompok sekamar awak lagi sari gua.
Kini kita pesong gajinya ke mati. Sesudah mati awak ia kelompok awak. Tentu kesini pesong gaji lah. Nabi Muhammad memilih kelompok beliau teman-teman terbaik. Siapa teman-teman terbaik? Nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, an-nisa'. Itu yang disebut dengan ar-rafiqil a'la. Ar-rafiqil a'la. Teman-teman yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia, paling istimewa. Empat. Maka kita nak rasa-rasa kepai. Dan tua-tua tu, nak rasa kepai. Ya, ada orang tua nak alun rasa kepai lah kan. Tapi ada orang muda nak rasa kepai. Nah, sia-sia rasa-rasa nang kepai. Berdoalah kepada Allah. Yang doa tadi surah Al-Imran salah satunya, tawaffana ma'al abrar. Jelas saja ada ayat itu. Rabbana 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 bunyinya. Rabbana Rabbana apa bunyinya? Faghfir lana wa tawaffana. Kalau kawan-kawan yang mengantar, keluarga yang mengantar, karib kabir yang mengantar, pilih pulang. Yang tanya kita ke kubur, masuknya kalah ditimbunnya, dipadeknya tanah. Itu sebagai untuk nak rancak kubur kita tanamnya pudiang, bungo. Nampak lagi? Ngalam-alam sinan. Tak ada orang nama lama-lama di kubur tu dah. Orang hidup Baiknya lah. Nangis tu tak ada orang, tak ada awak, tak ada orang. Menangis tu kan tak tahu isi menangis. Paling 1 hari, 2 hari. Sudah hari yang ketiga tu lah agak mulai reda. Tu nang kerantau lah balik kerantau. Nang kerajo balik kerajo. Itulah hilang lah. Segitu catatan kita tinggalin tu. Kecuali kita lagi membuat tanda jasa, meninggalkan sesuatu yang elok, yang rancak, yang baik, yang dikenang. Kalau tidak, habis. Habislah kita ditinta sejarah. Sapai kita disabit-sabit orang, tidak barat. Apalagi kita tidak ada yang disabit. Kalau orang-orang berjasa, masih banyak yang disabui. Sampai kini Buya Hamka kan disabui orang. Bahkan kitab yang bawa-bawa kau selalu disabui-sabui. Kok mati kita leh kali disabui orang pula. Betul. Anak bini pun tali kau menyabui terkindak. Maka carilah teman yang terbaik di sini. Dengan berdoa yang tadi, matikan kami, lalu sekelompokkan kami bersama orang abrar. Kalau mau ajan ayat, Ali Imran ayat beranya 192, 32. Rabbana Sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum famana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Menurut pendapat ambo, apalah doa itu. Kalau yo merasa kepai. Sebab di situ ada permintaan ampun. Ada minta rahmat, ada minta dimatikan. Nabi ketika belaulah di saat-saat sakit pun tetap membaca Allahumma filli warhamni walhiq wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkan dosaku, rahmati aku, alhiqni,
Ko tambahan alhiqni birrafiqil a'la. Ambo ijuan sebentar tadi. Allahumma firli. Allahumma firli. Ko pasti apa ko? Ko ndak apa jo, yo apa salah. Allahumma firli warhamni. Ko tambahannya wa alhiqni birrafiqil a'la. Alhiqni pertemukan, lalu sekelompokkan aku dengan ar-rafiqil a'la. Jadi wa alhiqni birrafiqil a'la. Itu doa Rasul. Minta ampun cek, minta rahmat cek. Lalu kalaulah mati, disekelompokkan dengan kelompok-kelompok golongan yang tertinggi di alam sana. Ini awak kalaulah mati, peringkat itu tidak ditentukan dengan pemilu loh. Tidak quick count loh. Tidak melalui keputusan pengadilan. Tidak gara-gara didukung, dideking dengan cara tertentu. Wah, kalau mati peringkat wah ditentukan dengan sejauh mana kita berbekal bersiap menghadapi kematian berupa amal-amal saleh, ketakwaan kita. Orang nanti akan dikelompokkan dengan orang-orang yang dicintainya. Maka peringkat di alam sinan setelah kematian di alam barzakh, hitung-hitungnya bukan dunia. Sebab ketika itu tidak pangkek dihitung orang dah. Kalau mati pi pangkek habis. Pangkek yang tertinggi itu bagi orang hidup kan mati namanya. Mayat. Atau di kecil orang nama almarhum dan almarhumah. Itu pangkek tertinggi, tidak boleh. Tiba jenderal besar, jenderal kehormatan, jenderal bintang. Kalau mati namanya mayit, almarhum. Itu pun kalau yo. Setelah itu di alam seterang di seberang kematian, peringkat di dunia aku nak laku. Status, kedudukan, jabatan, pangkat, kekayaan atau harta, kekuatan, kekuasaan, kepintaran, tidak laku ceknya. Amal saleh. Kau tidak akan meminta orang nak mati itu supaya diberi kesempatan untuk beramal saleh. 3 mengantar, dan 2 pulang dan cek mendampingi, dan 2 pulang harta dengan keluarga serta kolega. Keluarga cek, kolega cek. Dan ketiga, kolera cek. Bang lama. Sebab ada orang yang suka nyawa mati, nak kolera namanya itu. Keluarga, kolega, kolera. Cik tinggal amal saleh. Itu nama nampingi. Mudah-mudahan kita sekelompok nanti. Kok sianan ke dulu ke dia sekelompok ke dia. Kok dulu pak ibu tunggu bosinan. Oi siko sekelompok siko tampil lah basian siko. Kalau ada pertemuan dulu tiba amai siko tampil lapangan. Alailah kamantun kali tahu mantun. Alailah kamantun setelah kita mati siko. Itulah harapan kita. Maka bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Kami mengaji Batang Kultum di Lubis,
lu buat sikap yang ba'da zuhur. Akaji itu. Setelah kita Allah anugerahi nikmat Islam, maka nikmat yang tertinggi dan yang lebih baik adalah nikmat kita berkawan dengan orang saleh. Ma u'tiyal 'abdu ba'da al-islami ni'matan khairan min akhin salih. Tidak ada nikmat yang lebih baik bagi seseorang setelah nikmat Islam selain daripada mendapat teman yang saleh. Buat teman yang saleh ko akan selalu mengajak kita untuk berbuat baik. Kalau ketemu teman yang saleh, jangan lepaskan. Karena nanti di alam barzah kembali lu bertemu dengan orang saleh. Nabi Ibrahim saya meminta supaya bersama orang saleh. Di akhirat Nabi Ibrahim disekelompokkan dengan orang saleh. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Kami berikan kepada Ibrahim itu ganjaran di dunia dan mereka Nabi Ibrahim dimasukkan kelompok orang saleh. Di alam barzah bersama orang saleh. Nanti di surga orang-orang saleh ko nanti akan cari balik siapa kawan-kawannya dulu. Tidak bersuruh jangan carinya ke neraka. Itu kaji kami petang tu. Dilubis, buat sikap ya. Jadi usul ambo kalau laba tamu ya kawanan saleh kurang-kurang sang ini maaf salah. Sebabnya orang. Awak kadang-kadang berdapik kawan elok salah seketik situ putih, tidak rancak. Cari orang nak batua saudara, orang ke batua saudara. Kabau nak batua taruhnya. Kemana kita cari batua taruh seorang? Kan orang tu. Jadi ada orang kawan penyimpan, tahu penyimpan. Penyimpan sanginyi saya simpan lama-lama. Amo melalui media aku mau sampaikan. Kadang-kadang lah kaji mau sekali kau. Jangan simpannya dan dendam kepada ambo. Lah, orang saleh kan? Tak boleh nyimpan. Kalau ketemu dengan orang yang saleh, orang yang baik, orang yang alim, ya jangan berpisah. Terimalah kekurangannya, karena kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Bukan berteman dengan orang saleh ini, orang saleh salah. Bangga orang saleh, sesurah orang saleh ha. Ikut dulu ke dia ni bawa lah, bawa ke siku jangan kesinanya ke wari je. Wari ya. Ambo nak tentu saleh, bawa doanya dia orang saleh. Di muka kau nanti tu saleh, di muka kau mengaji namanya kan. Jadi begitu. Nah Rasulullah meminta beliau dipertemukan, dipersuakan dengan ampek kelompok koha. Sabuk ampek kelompok ko termasuk ar-rafiqil a'la. Anan rafiqil a'la, teman yang tertinggi kedudukannya, posisinya, derajatnya di alam sinan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengemukakan antara lain seperti ini, bahwa di alam sinan setelah kematian, di alam barzah, di alam ruh, yang paling tinggi itu kan namanya Iliyin. Di situlah peringkat nabi-nabi, rasul-rasul, orang siddiq, orang syuhada, orang saleh. Di mana Nabi menunjuk kata, ambo lah ingin bersuojo rafiqil a'la. Kan surah An-Nisa tadi yang kita baca kan? Surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 69. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka doa cakap apa-apalah. Allahumma fili warhamni wa alhiqni
birrafiqil a'la. Atau Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum wa amanna faghfir lana dzunubana waghfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada waktu 5 minit lagi kita lagi. Setelah itu menyimak hadis tadi juga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa setelah beliau menyapu wajah beliau ya ambil air di muka beliau, ada air di bawah. Jepukan ke wajah. Apa yang beliau baca? La ilaha illallah. Setelah menyapu wajah. La ilaha illallah. Lalu beliau ucapkan inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memang memiliki sakarat. Sakaratul mauti. Dan ingat, sakaratul mauti yang terberat dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo dulu tercangang juga mendengar itu, dan ketika menyimak itu serta mendengar itu dan membaca itu. Ba'a mangko sakaratul maut yang terbarik dialami Rasulullah. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ambo ndak cemburu loh, ndak lo dangki loh. Ba'a mangko itu kalau lai ambo mencari atau terangah orang, mudah na matinya, sanang na matinya, nasuah na mati, ambo ndak cemburu kata. Nak kedengki. Sebab manusia terbaik, manusia pilihan, mati di pangkuan ambo. Ambo caliak bana beliau betapa hebat sakarat yang beliau alami. Di mana ketika itu beliau membaca inna lil mauti sakarat. Ma'aghbitu ahadan, aku tidaklah cemburu atau dengki kepada seorang pun bihauni mautin, dengan mudahnya kematiannya dalam pandangan mata kita. Kan awak kalau tenang-tenang orang mati kan kita awak encak matinya. Banyak orang kepian encak matinya tu. Umumnya orang kepian encak matinya. Kalau nilai kita itu. Bahkan ucapan telah berpulang opa kami dengan tenang. Dengan tenang masa adalah isi. Dia mau nak mengari-ngari. Opa kami, oma kami. Jangan tenang. Kan tenang semua. Itu kan tampilan lahiriah. Yang mengalami kedahsyatan mati itu bukan fisik. Tapi adalah ruh yang dicabut. Nah, Rasulullah yang terberat. Kenapa? Bukan beliau banyak dosa, enggak. Ujian terberat adalah bagi manusia tertinggi. Tiba di tingkat sarjana namanya doktor, pas S3. Maka ujiannya paling berat. Beliau itu. Posisi beliau itu adalah manusia yang tertinggi, maka beliau juga mengalami cobaan tertinggi. Sampai Aisyah putri beliau mengatakan, ja'ala yataghashshahul karb, ketika Rasulullah itu menghadapi sakaratul maut, kata Aisyah, wa karba abata, wahai ayahanda alangkah menderitanya engkau. Nah, itu Fatimah putri beliau menjelit. Kata Rasulullah kepada Fatimah di saat-saat itu. Hadis Bukhari 4462. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah,
setelah saat ini, setelah hari ini, bapakmu tidak akan mengalami karbun, mengalami penderitaan lagi setelah ini. Itulah puncaknya, puncak ujian, puncak cobaan, karena ujian terberat dialami oleh para nabi. Falamma mata, ketika Nabi lah meninggal, kecik Aisyah, kecik putri beliau Fatimah, ajaba rabba da'ah, ya abata, jannatul firdausi ma'wa. Ya abata ila Jibrila nan'ah. Wahai ayahanda, kecik Fatimah, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu, meninggalkan kehidupan dunia dengan penuh dengan segala macam fitnah dan cobaan, lepas menuju alam yang tertinggi. Dan Firdauslah tempat yang layak untukmu. Itu kecik Fatimah. Dan kepada Jibril kami akan mengadukan kepergianmu. Itu seorang putri. Beliau kan sempat menangis dan tertawa di kematian Rasulullah. Di antara istri Rasulullah yang pencemburu itu kan Aisyah. Jadi menculik Fatimah dibisik-bisik oleh Rasulullah tu ngerumahnya hati Aisyah. Bala Aisyah aku sayang banget ke Rasulullah. Jadi bang kau lama dah bisik-bisik Rasulullah kepada engkau. Tidak boleh ada Aisyah aku Rasulullah kena lain walau anaknya. Kira itulah. Encak aja bini bodoh encak kau. Niat pecik itu niat. Jadi kecik Aisyah, kamu nak kecetukan kau dah. Fatimah kan lebih tua daripada Aisyah. Tak. Lepas ni Aisyah aku penasaran akhirnya Fatimah bercerita. Ambo dibisikan oleh Nabi sebelum kepailai. Nangis bos. Kaya ambo tu. Dulu mau bayar pada engkau kami tu bersawak nak. Tuang ku tu kan senyum kau sudah tu. Ambo dibisikan Rasulullah cek lah. Bahasa yang paling dulu di antara keluarga beliau menyusul beliau ambo aja. Aisyah, Fatimah mati sesudah itu dikuburkan oleh Ali malam hari. Jadi yang paling dulu menyusul beliau siapa? Setelah Rasulullah meninggal, Fatimah. Itu yang masa. Jadi balik kita kaji cukup balik. Itulah kedahsyatan sehingga Aisyah sendiri siasana mudah matinya tidak masalah. Sebab mudah mati itu kan pencarian zahir kita. Manusia terkasih, manusia terpilih mengalami sakarat. Nan sakarat, nantilah kita lihat. Dalam pertemuan selanjutnya kita jadikan supaya kita betul-betul bersungguh-sungguh meminta supaya dimudahkan menghadapi sakarat. Kan apa di kita doa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kan apa di kita doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa nasabkan 10 doa. Doa aku nak Nabi macam mana? Cuma disusun disemilikan rupa doanya oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis. Jadi ada 10 doa. Mudah-mudahan dapat pelajaran kita di pagi hari ini bahwa kita sering-seringlah minta ampun, sering-sering minta rahmat, dan jangan lupa meminta kepada Allah dimudahkan kematian dan dikelompokkan, dipersuakan dengan manusia-manusia pilihan yang tertinggi di alam di seberang
kematian. Itulah kaji kita subak ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.